Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 119. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen masih terus memilih untuk memperhatikan simbol-simbol yang ada di tempat sekitarnya, dan Muzhen jelas tahu jika formasi yang terbentuk kali ini bukanlah formasi tingkat rendahan. Muzhen yang sudah mulai kepo, dia bertanya, "Apakah kau yang melakukan semua ini?" Muzhen begitu bingung kenapa Mandala bisa menyembunyikan hal ini dari begitu banyaknya tokoh berpengaruh di alam Daluo. Mendengarkan pertanyaan dari Muzhen, Mandala tidak menjawab dan memilih untuk menyentuh tanah dengan kakinya. Tak lama, sebuah genangan yang berwarna gelap mulai terbentuk. Melihat hal seperti ini, Muzhen bisa merasakan hawa dingin yang begitu menusuk ke dalam tulangnya. Muzhen pun memutuskan untuk berpindah ke tepi kolam dan bertanya pada Mandala apa yang perlu dia lakukan. Dengan tegas Mandala pun menjawab, jika Muzhen hanya perlu menunggu perintahnya untuk memanggil kertas hitam. Muzhen tersenyum dan menganggukkan kepalanya pertanda jika dia paham dengan perintah Mandala. Tak berapa lama, Mandala pun meninggalkan Muzhen dan melompat masuk ke dalam kolam. Menyaksikan hal seperti ini, jelas Muzhen merasa heran kenapa gadis kecil ini tidak merasakan dingin dari air kolam yang berwarna hitam itu. Namun siapa sangka setelah Mandala masuk ke dalam air kolam, tiba-tiba airnya secara perlahan mulai mendidih. Bahkan tubuh Mandala mulai mengeluarkan duri-duri hitam. Muzhen yang menyaksikan hal seperti ini jelas mengetahui apabila Mandala sekarang mulai menahan rasa sakitnya. Muzhen tahu jika rasa sakit itu jelas sangat parah. Apalagi duri-duri hitam ini terus tumbuh dan mulai melilit sebagian besar tubuh dari Mandala. Muzhen bertanya-tanya, apakah itu adalah kutukan yang telah diderita Mandala selama ini? Jika memang iya, Muzhen berpikir apabila dia yang terkena kutukan ini pasti sudah tewas. Duri-duri yang tumbuh di tubuh dari Mandala mulai melakukan serangan hingga gadis kecil itu mengerang kesakitan. Dan ketika duri-duri ini memberikan serangan yang cukup intens, sebuah simbol-simbol yang ada di dalam tempat ini mulai memancarkan energi spiritual yang begitu kuatnya. Cahaya dengan begitu cepat melesat, kemudian berpapasan dengan duri-duri yang terbentuk oleh tubuh Mandala. Karena serangan inilah, duri-duri tersebut pada akhirnya meledak dan berubah menjadi kabut putih. Namun, duri yang lainnya masih terus tumbuh sehingga tubuh dari Mandala mulai rapuh. Bahkan sekarang, cairan merah yang cukup kental mulai keluar dari dalam mulut Mandala. Muzhen tahu jika rasa sakit itu semakin lama semakin menjadi. Tak lama kemudian Mandala pun membuka mulutnya memanggil nama Muzhen. Dan Muzhen yang mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi, dia membentuk sebuah segel tertentu hingga energi spiritual melonjak di dalam lautan agung milik Muzhen. Hanya dalam waktu yang singkat, selembar kertas berwarna hitam kini sudah mulai keluar. Dalam kertas itu terdapat simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya ungu kehitaman. Ketika kertas itu sudah ada di hadapannya, Muzhen mulai memandang Mandala dan mengarahkan kertas itu ke depan dari gadis tersebut. Muzhen ingin mencoba percaya pada gadis ini meskipun kertas hitam begitu penting baginya. Setelah kertas hitam itu berada di hadapan Mandala, gadis kecil yang cantik itu mulai mengeluarkan seberkas cahaya yang menyelimuti kertas hitam. Tak lama kemudian, halaman dari kertas hitam tersebut mulai mekar dengan cahaya ungu kehitaman yang begitu terang. Cahaya ini dengan begitu cepat menyelimuti tubuh dari Mandala, dan ketika cahaya ungu itu bersentuhan dengan duri-duri yang ada, akhirnya duri itu pun mulai mencair secara perlahan. Bahkan duri-duri hitam tersebut mulai bisa ditekan untuk masuk kembali ke dalam tubuh Mandala oleh cahaya ungu. Muzhen yang menyaksikan adegan seperti ini perlahan menghela nafas dengan lega. Berkat bantuan dari kertas hitam, duri yang ada di tubuh Mandala benar-benar bisa ditekan dengan cara yang luar biasa.
Hal ini juga mulai membuat tubuh Mandala jauh lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Namun tubuhnya masih terasa lemas karena serangan duri yang bertubi-tubi. Dan ketika gadis kecil itu baru saja akan beristirahat, duri yang awalnya bisa ditekan tiba-tiba saja mulai meledak kembali. Bahkan duri-duri hitam mulai mengarah langsung pada tenggorokan Mandala. Menyaksikan hal seperti ini, Mandala tidak bisa menghindar. Sementara Muchen segera memutuskan untuk maju dan meraih duri itu untuk menyelamatkan Mandala. Telapak tangan dari Muchen dan juga tenggorokan Mandala sekarang telah mulai mengeluarkan cairan merah karena bergesekan dengan duri hitam yang sangat tajam. Menyaksikan adegan seperti ini jelas Mandala terkejut karena duri itu akan begitu berbahaya bagi tubuh Muchen. Dan benar saja, duri hitam saat ini mulai masuk ke dalam telapak tangan dari Muchen hingga cairan merah yang keluar begitu banyak. Mandala segera mengarahkan cahaya ungu dari kertas hitam ke arah Muchen sehingga duri hitam itu mulai terlepas dari telapak tangan Muchen. Dan duri ini pun kembali masuk ke dalam tubuh dari Mandala. Gadis kecil itu kemudian memarahi Muchen karena menganggap Muchen sedang menjemput kematian. Namun Muchen berkata jika dirinya hanya ingin membantu saja. Dengan dingin, Mandala pun mengatakan, jika kau tidak memiliki kertas hitam, mungkin kau juga akan terkena kutukan ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Mandala membuat Muchen memperhatikan telapak tangannya. Dan benar saja, sekarang sebuah titik hitam mulai terlihat di telapak tangan Muchen. Namun beruntung titik hitam itu mulai terhapus dengan energi spiritual yang berwarna ungu yang berasal dari kertas hitam. Muchen bisa melihat jika Mandala sudah terduduk lemas di kolam hitam yang penuh dengan energi spiritual. Menyaksikan adegan ini, Muchen pun berinisiatif untuk mengangkat tubuh dari Mandala keluar dari dalam kolam hitam ini. Mandala kemudian mengucapkan terima kasih banyak pada Muchen dan dia berjanji jika dirinya akan memberitahu Muchen beberapa teknik tubuh abadi matahari yang telah dia ketahui. Di dalam goa ini Mandala menjelaskan pada Muchen jika tubuh abadi matahari agung telah memasuki peringkat 30 dari tubuh Dharma. Hal ini bisa dianggap sebagai harta karun karena di alam Daluo, Mandala yakin tidak ada yang mencapai tingkatan ini. Mandala juga tahu jika Muchen telah bisa mengolah tubuh Dharma itu. Namun dia juga yakin jika Muchen masih belum mengetahui misteri di dalamnya. Muchen pun meminta pada Mandala untuk menjelaskan apa saja informasi yang diketahui oleh gadis ini. Di awal Mandala bertanya pada Muchen, apakah kau tahu tentang kekuatan supranatural tertinggi? Muchen jelas tahu soal kekuatan ini, namun dia yakin jika tubuh abadi matahari agung yang kemarin dia kembangkan tidak memiliki kekuatan supranatural seperti itu. Mandala kemudian mulai menjelaskan kembali jika tubuh Dharma atau tubuh abadi matahari agung itu memiliki kekuatan supranatural tertinggi yang disebut sebagai kekuatan 9 matahari. Mendengarkan hal seperti ini, Muchen cukup kaget. Ia curiga apakah tubuh Dharma ini memiliki kekuatan dengan Ganoderma 9 matahari yang telah dia buat. Mandala juga berkata jika hal itu memang berkaitan dengan Ganoderma 9 matahari yang disempurnakan dan akan membentuk kristal matahari yang memiliki kekuatan luar biasa. Mendapatkan informasi seperti ini, Muchen pun langsung memejamkan matanya. Sebuah gelombang energi mulai meletus hingga memancarkan cahaya keemasan. Tubuh abadi matahari agung kini telah dikeluarkan dengan perlahan. Muchen pun merasakan energi yang ada di dalam tubuhnya. Tidak berapa lama Muchen juga mulai menemukan adanya 9 lokasi dalam tubuh abadi itu. Ketika Muchen mempelajari semua lokasi-lokasi itu, dia juga menemukan adanya 9 kristal matahari agung. Muchen mulai yakin jika dia bisa mematangkan kristal ini, maka kekuatannya akan langsung meningkat dengan begitu pesat. Muchen pun mulai membuka matanya perlahan. Melihat hal ini, Mandala segera menjelaskan jika Muchen ingin mematangkan kristal pertama
maka dia hanya memerlukan 50-60 ribu cairan spiritual tertinggi. Mendengarkan kata-kata seperti itu, jelas Mujahn terkejut karena hanya untuk satu kristal saja harus mengeluarkan biaya yang cukup luar biasa. Bagaimana dengan kristal kedua, ketiga, dan juga selanjutnya? Mujahn yakin jika cairan spiritual tertinggi yang dibutuhkan akan sangat besar. Melihat ekspresi Mujahn, Mandala jelas tahu jika pemuda ini pasti tidak memiliki cairan spiritual tertinggi yang cukup. Dia pun mulai berpikir untuk membantu Mujahn karena sebelumnya Mujahn juga sudah menolong dia. Dengan cepat Mandala mengatakan, "Panggil tubuh abadi matahari agung milikmu lagi." Mendengarkan hal seperti ini, senyuman Mujahn mulai mengembang karena dia tahu jika gadis ini pasti akan membantu dirinya. Dengan cekatan Mujahn mulai memanggil tubuh abadi matahari agung. Cahaya keemasan muncul secara perlahan. Mandala yang melihat hal ini mulai mengulurkan telapak tangannya hingga sebuah cahaya gelap kini keluar dari tubuh Mandala dan kemudian masuk ke dalam tubuh abadi matahari agung. Ketika cahaya gelap ini masuk ke dalam tubuh abadi matahari agung, Mujahn mulai bisa merasakan jika energi itu mengalir menyelimuti kristal matahari agung. Ketika cahaya itu masuk, kristal-kristal mulai menunjukkan cahaya yang bertambah terang. Namun sayang, Mujahn tidak bisa merasakan jika kristal itu akan menetas. Melihat hal ini, Mujahn mulai membuka matanya. Dia bisa melihat jika Mandala tengah menarik tangannya dengan tatapan mata bingung. Mandala berkata, "Aku butuh waktu untuk mengkatalisis kristal itu hingga benar-benar matang. Namun aku hanya akan membantumu mematangkan 3 kristal saja." Mujahn pun bertanya, "Kenapa tidak semuanya?" Mandala mendengus kesal dan menjawab, "Kau ini benar-benar idiot ya. Jika aku terus memaksa, mungkin tubuhmu akan meledak." Mujahn yang menyaksikan pengetahuan Mandala tentang tubuh dharmanya begitu luas, tidak tahan untuk bertanya, "Kenapa kau memiliki pengetahuan seperti ini yang sangat luas tentang tubuh abadi matahari agungku?" Dengan santai Mandala menjawab, "Di dunia ini kau bukan satu-satunya orang yang telah mengembangkan tubuh dharma ini." Mendengarkan kata seperti itu, jelas Mujahn terkejut. Dia mulai berpikir apakah gadis ini adalah orang yang terlebih dahulu mengolah tubuh abadi matahari agung. Mengetahui jalan pikiran dari Mujahn, Mandala pun segera mengatakan jika dia bukan orang yang mengolah tubuh dharma abadi matahari agung. Sebelumnya dia pernah bertemu dengan orang yang juga mempraktekkan tubuh abadi matahari agung ini. Mendengarkan kata-kata itu, jelas Mujahn tahu jika tubuh abadi matahari agung memang bisa dipraktekkan oleh beberapa orang. Namun tubuh abadi ini hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Hal inilah yang membuat Mujahn harus berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuannya. Mujahn bertanya lagi, apakah 2 elemen tubuh abadi juga seperti itu? Mendengarkan pertanyaan seperti ini, Mandala hanya menjawab mungkin, karena dia juga masih belum bisa memastikan hal itu. Mujahn yang tahu sedikit informasi ini mulai memiliki semangat yang jauh lebih besar untuk mengembangkan tubuh abadi. Mandala segera mengajak Mujahn untuk keluar karena pertandingan penaklukan alam Daluo sebentar lagi akan dimulai. Hingga detik ini persiapan pertarungan di alam Daluo terus memanas. Banyak dari mereka yang terus berlatih. Kejadian berbeda terjadi di dalam istana Jiuyu. Sekarang Ratu Jiuyu tengah membuka sebuah peta dan mulai memberikan penjelasan. Tang Bing mulai bertanya pada Jiuyu tentang bagaimanakah rute serangan dari istana Jiuyu ke depannya. Dengan lihai, Jiuyu mulai mengarahkan tangannya ke arah barat, kemudian berhenti di titik berwarna merah. Melihat titik itu, Tang Bing jelas panik karena titik tersebut merupakan lokasi sekte iblis petir yang dipimpin oleh Qin Tiangang yang telah mencapai tingkat kelima. Qiusan juga menambahkan jika sekte itu merupakan wilayah 100 pertempuran yang cukup terkenal
menargetkan mereka merupakan sebuah kesalahan. Jiuyu awalnya hanya tersenyum sebelum akhirnya mulai berkata jika ada resiko dan juga imbalan yang harus diambil. Jiuyu tahu jika sekte iblis petir tersebut telah bertindak sesuka hati selama bertahun-tahun dan mencuri cairan spiritual tertinggi dari alam Daluo dengan begitu banyak. Jiuyu juga mulai meyakinkan semua orang jika Qin Tiangang akan dia hadapi sendiri. Melihat semangat dan juga tekad dari Jiuyu, semua orang pada akhirnya setuju dengan rencana yang telah disusun. Mereka pun memutuskan untuk segera bersiap karena mereka akan segera pergi meninggalkan istana Jiuyu sebentar lagi. Setelah kepergian semua orang, Mu Chen mulai bertanya pada Jiuyu, kenapa kau memilih untuk menyerang sekte iblis petir terlebih dahulu? Mu Chen jelas mengetahui sifat Jiuyu sehingga dia yakin jika itu bukan alasan utamanya. Benar saja, Jiuyu segera menjelaskan jika di dalam sekte iblis petir ada tempat yang bernama Jurang Iblis Petir yang konon di dalamnya terdapat petir iblis hati Netherworld. Jiuyu menjelaskan jika petir ini akan sangat bagus untuk Mu Chen mengembangkan teknik 9 naga 9 gajah. Petir ini bahkan memiliki kekuatan yang lebih kuat jika dibandingkan petir hitam maupun api abadi ungu hitam, sehingga Mu Chen akan jauh lebih cepat di dalam mengolah teknik 9 naga 9 gajah itu. Mendengarkan kata-kata Jiuyu jelas membuat Mu Chen terharu karena dia tidak menyangka apabila Jiuyu akan mengambil resiko yang besar hanya untuk Mu Chen. Jiuyu yang melihat air mata berbinar dalam pandangan mata Mu Chen pun dia juga langsung menjelaskan jika hal ini bukan hanya menguntungkan Mu Chen saja, tapi istana Jiuyu juga akan mendapatkan manfaat yang besar dengan mendapatkan cairan spiritual tertinggi dalam jumlah yang banyak. Mu Chen kemudian berjanji pada Jiuyu jika dia akan melakukan yang terbaik dalam pertempuran kali ini. Mu Chen sungguh bersemangat karena manfaat yang dia dapatkan akan bisa meningkatkan kemampuan dari istana Jiuyu juga. Keesokan harinya telah tiba. Semangat juang yang luar biasa mulai meledak-ledak di alam Daluo. Saat ini semua orang telah bersiap untuk menuju ke tempat teleportasi yang ada di wilayah Daluo ini dan akan digunakan untuk pergi menuju wilayah 100 pertempuran. Sekarang yang menjadi pemimpin dari istana Jiuyu adalah Jiuyu sendiri, Mu Chen dan juga Tang Bing. Mereka bertiga pada akhirnya membawa pasukan yang telah dipersiapkan untuk memasuki formasi teleportasi hingga akhirnya muncul di kota Qiluo. Di sana Jiuyu langsung disambut baik oleh Jifan yang merupakan pemimpin wilayah kota Qiluo. Namun keadaan dari kota Qiluo ini terlihat begitu kacau karena ada beberapa pasukan alam Daluo yang telah menyerbu sebelumnya. Jiuyu segera menanyakan keadaan sebelumnya. Jifan segera menjelaskan jika sebelumnya ada beberapa pasukan wilayah 100 pertempuran yang telah menyerang. Namun setelah penguasa wilayah datang, mereka sudah tidak berani dan kembali ke wilayah sekte iblis petir. Mendengarkan hal seperti ini, Jiuyu meminta kepada Jifan untuk segera mengumpulkan semua orang di tempat ini dan kemudian berkumpul memasuki sekte iblis petir. Mendengarkan ucapan seperti itu, Jifan jelas terkejut karena penguasa dari sekte itu sungguh tidak mudah untuk dihadapi. Namun dengan berani Jiuyu mengatakan jika dirinya sendiri yang akan melawan Qin Tiangang sebagai pemimpin dari sekte iblis petir. Mendengarkan ucapan seperti ini membuat Jifan menyetujui permintaan dari Jiuyu. Tidak butuh waktu yang lama, Jifan pun mulai menyebarkan berita ini. Jiuyu segera meminta pada pasukannya untuk menuju sekte iblis petir demi melakukan penyerbuan. Di sebuah tempat yang bernama Dataran Petir Api, ada sebuah pertarungan yang terjadi di antara dua kelompok yang hebat. Salah satu dari kelompok ini jelas berasal dari alam Daluo dan satu lainnya berasal dari alam 100 pertempuran. Kota yang saat ini diperebutkan adalah kota Dihuo. Kota ini merupakan salah satu kota terpenting di alam 100 pertempuran, sehingga penjagaannya begitu ketat.
karena kekuatan yang luar biasa. Sekarang Alam Daluo dipaksa untuk mundur dan juga kabur dari sana. Pasukan dari Alam Daluo yang menyerang kota Dihuo itu adalah para prajurit dari Gunung Singa dan juga Harimau yang dipimpin oleh Paman Liu, dan dia memiliki komandan bernama Fang Lei yang merupakan pemuda kekar dan sebelumnya pernah bertemu dengan Mu Chen di kolam emas Daluo. Setelah mereka memutuskan untuk kabur, mereka mulai naik ke atas. Namun siapa sangka jika ada sinar cahaya yang begitu kuat memancar dari dalam kota dan langsung menerjang pasukan yang dibawa oleh Paman Liu. Kali ini Paman Liu yang menyaksikan adegan seperti itu juga langsung melayangkan sebuah serangan yang bertabrakan dengan serangan dari kota Dihuo. Paman Liu langsung terpental jauh ke belakang, tapi dirinya dengan cepat meminta pasukannya untuk segera mundur. Namun sayang, para pemimpin dari kota Dihuo tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja dan terus melayangkan serangan untuk menghalangi kepergian itu. Serangan-serangan telapak tangan yang tangguh telah dikirimkan, dan tepat ketika serangan-serangan telapak tangan itu akan mengenai tubuh dari Paman Liu dan juga Fang Lei, sebuah cahaya berwarna hitam muncul entah dari mana dan kemudian diar menghantam serangan telapak tangan, menghancurkannya menjadi butiran-butiran cahaya. Dan detik berikutnya cahaya hitam itu masih melesat lalu menghantam dua tubuh orang pemimpin dari kota Dihuo. Hal ini membuat tubuh dari keduanya pun terlempar jauh ke belakang sambil memuntahkan cairan merah. Pandangan mata semua orang tertuju ke atas langit. Mereka semuanya melihat kedatangan orang-orang dari istana Jiuyu. Hal ini membuat orang-orang dari Gunung Singa dan Harimau jelas sangat terkejut. Di tengah keterkejutan tersebut, Mu Chen pun mendekati Fang Lei dan juga menyapanya. Kehadiran dari Mu Chen membuat Fang Lei jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Mu Chen akan sehebat ini. Paman Liu yang memiliki nama asli Liu Shan membungkuk hormat pada Mu Chen dan berterima kasih atas pertolongannya. Mu Chen hanya membalas dengan senyuman sebelum akhirnya meminta Liu Shan untuk menangani yang lainnya, sementara dia akan menangani satu orang tingkat ketiga. Mendengarkan hal ini, Liu Shan sangat senang dengan bantuan Mu Chen karena dia tahu jika pemuda itu tidak akan berniat merebut kota tersebut. Mu Chen pun mulai menganggukkan kepalanya dan menyalakan kembali semangat juang dari pasukan 9 pengawal Nether. Melihat semangat juang yang begitu luar biasa, semua orang di dalam kota Dihuo mencoba melarikan diri karena mereka juga yakin apabila Jiuyu pasti berada tidak jauh dari tempat ini. Melihat pemandangan seperti itu, Mu Chen hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya mengatakan pada Fang Lei jika target istana Jiuyu adalah sekte iblis petir. Jika mereka telah bisa menaklukkan gunung itu, maka mereka boleh pergi menyusul Mu Chen dan juga yang lainnya. Setelah mengatakan hal seperti ini, Mu Chen pun memutuskan untuk segera pergi dan mengajak semua pasukan 9 pengawal Nether. Menyaksikan kepergian Mu Chen, Liu Shan atau Paman Liu jelas merasa kagum dengan bocah itu karena hanya dalam waktu yang sebentar sudah mampu mengendalikan pasukan 9 Nether. Fang Lei juga merasa jika kekuatan Mu Chen saat ini jauh meningkat dari pertemuan terakhir mereka. Liu Shan pun mengajak Fang Lei untuk menaklukkan kota Dihuo terlebih dahulu agar bisa segera menyusul Mu Chen dan memberikan bantuan. Di sisi lain, Mu Chen dan juga pasukannya telah sampai di sebuah daratan api petir. Meskipun ini bukan kota tujuannya, namun Mu Chen masih tetap membantu untuk menyerang dan memberikannya kepada pasukan lain dari Alam Daluo. Hal inilah yang membuat reputasi dari istana Jiuyu menjadi jauh lebih baik, sehingga begitu banyak orang ingin membantu istana Jiuyu mengepung sekte iblis petir. Tidak butuh waktu yang lama, pasukan dari Alam Daluo yang Jiuyu dan Mu Chen pimpin kini telah sampai di wilayah dari sekte iblis petir. Sesampainya di sana, mereka tidak mendapati adanya serangan yang kuat. Melihat adegan ini, Jiuyu yakin jika pasukan itu pasti telah menunggunya di kaki gunung iblis petir.
Jiuyu yang penuh percaya diri mulai memimpin pasukan hingga akhirnya sampai di kaki gunung yang dimaksud. Dan kali ini pasukan dari alam Daluo telah mengelilingi kaki gunung untuk membentuk pengepungan yang rapat. Melihat jika gunung itu begitu sunyi, Jiuyu berkata, "Tidak perlu bersembunyi lagi, lain kali." Setelah Jiuyu berbicara seperti itu, sebuah petir yang keras mulai terdengar. Tak lama, pasukan perlahan mulai turun. Melihat adegan ini, Jiuyu jelas tahu jika ini bukan pasukan dari sekte iblis petir. Dia yakin jika pasukan itu juga dikumpulkan oleh pemimpin sekte iblis demi menyambut kedatangan istana Jiuyu dan juga pasukannya. Di tengah pasukan itu telah berdiri sosok pria yang terlihat begitu kuat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa sosok pria yang begitu kuat? Dan sekte apa saja yang akan datang untuk memberikan bantuan kepada kelompok Jiuyu kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.